Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program Renungan Firman Tuhan. Tema kita adalah hidup bagai neraka. Banyak orang yang berkata hidup saya ini seperti di neraka. Tanpa kita sadari bahwa mungkin saja kita mengalami itu karena kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita buat. Di dalam Amsal pasal 5 ayat 3-6, Amsal pasal 5 ayat 3-6 menjelaskan kepada kita bagaimana dosa membuat kehidupan kita itu serasa seperti neraka ataupun maut, ya. Kehidupan kita penuh dengan malapetaka, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan bagi kita Amsal pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kepada kita tentang dosa persundalan atau persinahan atau percabulan akan merusak hidup kita, ya. Akan membuat hidup kita bagai neraka. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena bibir seorang pelacur semanis madu, dan cumbu rayunya adalah senjatanya. Tetapi kemudian ia menjadi pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Ia membawa engkau kepada maut dan neraka. Ia membawa engkau kepada maut dan neraka karena ia tidak mengenal jalan yang menuju kepada hidup. Ia menyusuri jalan yang sesat dan tidak menyadari kemana jalan itu akan membawa dia. Amsal pasal 5 ayat 3-14 ini memberikan pesan yang pertama, peringatan khusus terhadap dosa persundalan. Jangan bermain-main dengan dosa persinahan, persundalan atau percabulan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Amsal pasal 5 ayat 3-14 secara khusus berbicara hal ini. Yang kedua, di dalam Amsal ini juga berkata atau mengajarkan kepada kita bagaimana penangkal untuk melawan dosa tersebut. Bagaimana kita bisa melawan dosa tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ya, menangkal dosa persinahan atau persundalan tersebut. Yang pertama, Amsal mengajarkan kepada kita, hiduplah di dalam kasih setia di dalam pernikahan. Bagi engkau yang sudah menikah, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kasih, dan hiduplah, ya, di dalam takut akan Tuhan di dalam pernikahanmu. Amsal pasal 5 ayat 15-20 menjelaskannya. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadannya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi kepada perempuan jalang atau kepada pelacur dan mendekap dada perempuan asing? Amsal mengajarkan kepada kita supaya terbebas dari dosa persinahan dan persundalan. Hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kasih, di dalam pernikahanmu bersama dengan pasanganmu, suamimu dan istri. Penangkal yang kedua diajarkan oleh Amsal yaitu bahwa milikilah rasa hormat terhadap kemahatauan Allah. Milikilah rasa hormat terhadap kemahatauan Allah. Amsal pasal 5 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi Tuhan. Ya. Yang kedua, milikilah rasa hormat terhadap kemahatauan Allah. Amsal pasal 5 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi Tuhan. Engkau melakukan persundalan, persinahan, tidak ada yang tahu, suami istrimu tidak tahu, tapi ingat, ada Tuhan yang melihat dan mengawasi. Yang ketiga, milikilah rasa takut bahwa akhir yang penuh sengsara akan dialami orang-orang fasik. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari bujuk rayu dosa persundalan atau persinahan ini, milikilah rasa takut bahwa akhir atau cerita akhir dari kehidupan orang yang hidup dalam persinahan, persundalan adalah kesengsaraan. Amsal pasal 5 ayat 22-23 berkata, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri.
Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Supaya terbebas dari dosa persundalan atau dosa persinahan, pertama, hidup dalam kasih, kesetiaan, dan kekudusan pernikahanmu. Yang kedua, ingatlah Tuhan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan yang ketiga, dosa ini akan membawa kita kepada hidup yang penuh sengsara. Karena itu kalau kita mau menjalani hidup yang penuh bahagia, ya, firman Tuhan berkata bahwa belajarlah taat kepada firman Tuhan supaya kita berbahagia. Karena itu hiduplah di dalam takut akan Tuhan, jaga kekudusan hidupmu, dan ingat, jangan sampai engkau membawa neraka dan maut dalam hidupmu karena terjebak di dalam dosa persundalan, persinahan, atau percaulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.